Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, maka sangat tepat sekali kalau pembahasan Qasasul Quran ini kita akan mengisahkan tentang kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anggap ini maulidnya. Mengisahkan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita hendak mengisahkan Rasul kita, boleh jadi usia kita sudah habis, tapi kisahnya belum selesai diceritakan. Karena memang menceritakan orang besar, orang agung, orang mulia, itu banyak kisah-kisah yang syarat dengan pelajaran dan makna, khususnya bagi kehidupan kita. Dan mengenal kisah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian daripada memaknai syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena di antara pertanyaan yang akan ditanyakan Munkar dan Nakir adalah siapa nabimu. Kalau di dunia saja kita tidak bisa menjawab siapa nabi kita, bagaimana pula di alam kubur? Apa yang harus kita jawab? Maka malam ini kita akan coba meringkas kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari permulaan sampai akhir. Mungkin agak lama ya, tapi tidak ada masalah. Kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dianugerahkan nasab terbaik. Kalau diurut nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari jalur ayah ataupun ibu sampai kepada Adam alaihi salatu wassalam, tidak ada nasab Nabi ke atas yang berzina. Semuanya menikah. Itulah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, bahwa dia katakan, aku tidak keluar dari sifah. Sifah itu artinya turunan pezina, tapi aku dikeluarkan dari nikah. Semua turunan Rasul ke atas semua menikah untuk menjaga nasab tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik dari Bani Hashim. Dan Bani Hashim sendiri adalah kabilah terbaik dari Kinanah. Dan Kinanah sendiri adalah kabilah terbaik dari keturunan Adnan. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang biasa, tapi memiliki nasab mulia ke atas. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki ayah bernama Abdullah dan memiliki ibunda bernama Aminah bintu Wahb. Adapun paman-pamannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dianugerahi dari arah bapak itu 10 paman. Tetapi yang masih hidup sampai kenabian dan kerasulan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya tersisa 4 paman saja. Itu pun yang 2 mukmin dan 2 kafir. Adapun yang mukmin Hamzah dan Abbas,
Adapun yang kafir Abu Lahab dan Abu Talib. Cuman bedanya Abu Talib menolong Nabi, Abu Lahab memusuhi Nabi. Adapun dari pihak ibu, Nabi SAW tidak punya paman kecuali satu. Itulah turunannya adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Makanya Nabi SAW berbangga dengan Sa'ad karena ayahnya adalah pamannya. Adapun putra-putra Nabi SAW, semua putra putri Nabi SAW itu dari Khadijah, kecuali satu orang, namanya Ibrahim. Itu dari Maria Qibtiyah. Tapi semua keturunan Nabi SAW itu dari rahim Khadijah. Saat Aisyah radhiyallahu anha cemburu karena Nabi SAW selalu menyebut-nyebut Khadijah padahal sudah meninggal lama, maka Nabi SAW ingin menjelaskan bagaimana rasa cinta Rasul yang tersisa saat Khadijah meninggal dunia. Salah satunya Rasul mengatakan kepada Aisyah, bagaimana mungkin aku melupakan Khadijah sementara seluruh putra-putriku terlahir dari rahimnya. Pertama Qasim, anak laki-laki. Kemudian yang kedua Abdullah. Adapun anak perempuan pertama Zainab, kemudian yang kedua Ruqayyah, kemudian yang ketiga Ummu Kulthum, dan yang terakhir Fatimah. Adapun Ibrahim sekali lagi itu bukan putra Aminah, bukan putra Khadijah, tapi putra budaknya, namanya Maria Qibtiyah, hadiah daripada Muqawqus. Saat Nabi SAW mengirim surat untuk mendakwahkan Islam ke raja-raja, salah satunya melayangkan surat ke Raja Muqawqus yang ada di Mesir. Raja Muqawqus memang tidak masuk Islam, tapi dia menghargai surat itu. Sebagai balasannya, maka dia mengirim dua budak. Pertama Sirin, yang kemudian dihadiahkan Rasul kepada juru bicaranya. Kemudian yang kedua Maria Al-Qibtiyah yang diambil sendiri oleh Nabi, kemudian digauli dan melahirkan Ibrahim. Adapun Qasim meninggal sebelum genap setahun. Begitu juga Abdullah meninggal belum genap setahun. Tapi Ibrahim meninggal di waktu lucu-lucunya setahun 8 bulan, hampir genap 2 tahun. Sehingga karena sudah nampak kelucuannya, dan itu di akhir-akhir kehidupan Rasul, tentu rasa sayang Rasul kepada Ibrahim luar biasa. Sampai saat kematiannya Rasul menangis sejadi-jadinya sampai 3 hari berturut-turut. Sampai Abdurrahman penasaran dan mengatakan, Rasul, bukankah kau melarang menangis untuk kematian? Maka Rasul mengatakan, ini bukan tangisan niyahah, tapi ini tangisan rahmah, tangisan kasih sayang ayah kepada anaknya. Tidak ada masalah, karena mata ini bisa mengeluarkan air mata, kemudian dada ini bisa terasa sesak karena kematiannya, dan aku tidak pernah mengatakan kecuali yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perpisahanku dengan Ibrahim sungguh menyesakkan dada. Adapun dari jalur perempuan, pertama Zainab. Zainab adalah putri yang paling besar, sempat menikah dengan Abul As ibn Rabi, tapi kemudian keduanya meninggal setelah perang Badar. Begitu juga Ruqayyah. Ruqayyah pernah menikah dengan salah satu putra Abu Lahab, Utbah. Kemudian diceraikan Utbah dan menikah dengan Uthman. Tapi sayang, di waktu perang Badar Rasul perang sementara Ruqayyah sakit. Maka Rasul mengatakan kepada Uthman untuk merawat Ruqayyah. Tapi sepulangnya Rasul dari Badar, Ruqayyah meninggal. Kemudian yang ketiga Ummu Kulthum, yang kemudian juga pernah menikah dengan salah satu putra Abu Lahab, Utaibah, tapi diceraikannya. Kemudian oleh Rasul setelah kematian Ruqayyah, Rasul menawarkan Ummu Kulthum untuk dinikahi Uthman. Maka Uthman, saat Ali radhiyallahu an ditanya tentang Uthman, maka Ali radhiyallahu an mengatakan, dzakar rajul yud'a fi mala'il a'la bi dzi nuraini. Itulah laki-laki yang memiliki 2 cahaya.
Itulah laki-laki yang dipanggil dari langit sebagai orang yang memiliki dua cahaya. Karena sejak zaman Adam sampai hari ini tidak ada manusia yang pernah menikahi dua putri Nabi kecuali Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Adapun Fatimah menikah dengan Ali, dan dari Fatimah inilah seluruh jalur keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari, dari Hasan dan Husain. Dua putra Hasan dan satu putra Husain, karena putra-putra yang lain meninggal di Karbala. Itu anak-anaknya. Baik, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam memang dipertentangkan para ulama. Ada yang mengatakan Rasul lahir itu di tanggal 8. Ada yang mengatakan Rasul lahir di tanggal 9. Ada juga yang mengatakan Rasul di tanggal 12. Dan ini yang masyhur. Ada juga yang mengatakan Rasul lahir di tanggal 17. Adapun bulannya, Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, ulama Zahiriyah mengatakan bahwa Rasul lahir itu di bulan Ramadan, sama dengan bulan diutusnya. Tapi pendapat ini disanggah oleh mayoritas ulama sejarah, bahwa yang kuat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Rabiul Awal. Adapun harinya tidak ada perselisihan ulama. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Nabi SAW ditanya tentang hari Senin, Rasul mengatakan itulah hari aku dilahirkan di situ. Artinya secara nas harinya tidak diperselisihkan. Begitu juga tahunnya tidak diperselisihkan, karena di zaman itu belum ada penanggalan resmi. Seluruh tahun kejadian itu dilihat dari peristiwa musibah yang terjadi sebelum kelahiran. Kalau ada gempa 10 hari ada orang lahir, maka tahunnya tahun gempa. Kalau ada gunung meletus kemudian 2 hari setelah gunung meletus lahir, maka tahunnya tahun gunung meletus. Lah kebetulan 50 hari atau sebulan setengah sebelum Nabi SAW lahir terjadi penyerangan oleh Abrahatul Asram dengan pasukan gajahnya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengazab Abraha dengan ababil dan Allah habiskan, sehingga peristiwa perang gajah ini dinasabkan sebagai tahun Nabi. Jadi kalau diurut, harinya hari Senin, tanggalnya 12, bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Tapi dari penanggalan dan bulan diperselisihkan, hari dan tahunnya disepakati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saat Nabi SAW lahir, banyak keanehan. Tetapi keanehan-keanehan yang terjadi saat Nabi SAW lahir itu semua riwayatnya rata-rata lemah. Bahkan ada yang sampai taraf maut. Seperti umpamanya Nabi SAW saat lahir, tiba-tiba 14 tiang balkon kerajaan Persia roboh. Kemudian saat Nabi SAW lahir, api Majusi yang sudah ratusan tahun dijaga tidak padam, tiba-tiba padam. Kemudian juga saat Nabi SAW lahir, kemudian terjadi cahaya, dan ini yang sahih. Ini hadis yang sahih. Ada cahaya yang melesat ke barat dan timur, seolah-olah orang ini, maksudnya Nabi SAW terlahir akan menguasai barat dan timur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan saat kelahirannya, khususnya di kota Madinah, tersiar kabar orang-orang Yahudi. Mereka tidak tidur malam itu, karena ratusan tahun orang-orang Yahudi tinggal di kota Madinah memang dalam rangka menanti-nanti kelahiran Nabi. Tapi kan orang-orang Yahudi ini versinya beda. Maksudnya adalah kelahiran Nabi itu dari keturunan Bani Israel. Makanya mereka kemudian bertahan di kota Madinah sampai ada tanda-tanda yang jelas akan lahirnya seorang Nabi dari Bani Israel. Di malam itu muncul keanehan yang disebut dengan Najmu Ahmad, muncul bintang Ahmad. Dan itu tidak ada yang mengetahui kecuali orang-orang Yahudi yang tercatat dalam kitab-kitab mereka. Sehingga tokoh-tokoh orang-orang Yahudi itu ramai di malam itu.
saling bertanya satu dengan yang lainnya, adakah di rumah-rumah orang-orang Yahudi yang melahirkan? Jadi semua dicek rumah-rumah orang Yahudi malam itu saat bintang itu muncul, rupanya tidak ada satupun yang melahirkan. Masalahnya setelah peristiwa itu beberapa hari tersebar berita bahwa di Mekah ada anak laki-laki yang terlahir di malam bintang Ahmad itu muncul. Dari sinilah ulama-ulama Yahudi menangis dan mengatakan zahabat nubuwatu Bani Israel, telah hilang kenabian Bani Israel dan berpindah kepada Bani Ismail. Dan orang Arab kan keturunan Ismail. Nah, artinya bahwa apa yang selama ini orang-orang Yahudi tunggu-tunggu itu rupanya tidak sebagaimana yang mereka kehendaki. Mereka inginnya nabi yang muncul kelahirannya itu dari suku mereka Bani Israel. Rupanya Allah berkehendak lain, rupanya nabi akhir zaman itu dari Bani Ismail atau dari orang Arab yang notabene orang Arab itu musuh mereka di zaman itu. Makanya ulama-ulama Yahudi menangis dan mengatakan laqad zahabat nubuwatu Bani Israel, sungguh telah hilang kenabian Bani Israel. Cukup diakhiri dengan Isa bin Maryam. Isa itulah nabi terakhir dari nabi-nabi Bani Israel. Lah saat Nabi SAW lahir, kebetulan Aminah ibn Wahab ini air susunya tidak baik, sehingga ketika itu Abu Lahab yang ketika itu belum jahat, masih baik, dia menawarkan Suwaibah budaknya, bagaimana kalau seandainya disusukan kepada Suwaibah, karena Suwaibah juga punya anak. Rupanya setelah Rasulullah SAW bayi diberikan kepada Suwaibah, mau pula dia dengan air susunya Suwaibah ini. Saking senangnya Abu Lahab, akhirnya Abu Lahab memerdekakan budaknya karena mau air susunya diminum oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kebiasaan bangsa Arab ikhwan ketika itu, jarang orang-orang kota, ingat semua nabi itu lahir di kota. Bukan berarti kemudian meremehkan desa, tidak. Tapi semua para nabi itu lahir di kota, termasuk Rasul kita Muhammad SAW itu orang kota. Ya. Jadi kebiasaan orang-orang kota di zaman itu adalah menyerahkan bayi-bayi mereka ke pedesaan. Untuk apa? Satu, supaya tidak terkontaminasi bahasa. Orang desa itu bahasa Arabnya masih fasih, tapi orang kota ini sudah tercemar. Ya samalah dengan kita bahasa Indonesia gitu ya. Kalau orang kota kan aneh-aneh kan, ya bahasa Indonesianya itu kadang disingkat-singkat, kadang ada bahasa aneh, produk baru gitu ya. Anak-anak yang muda-muda paham lah, kita yang tua-tua tak paham tuh. Jadi yang pertama supaya bahasanya terselamatkan, yang kedua untuk kesehatan, karena di desa itu jarang ada wabah di zaman itu, sementara di kota itu terkadang ada wabah. Yang ketiga untuk keberanian, karena memang di desa itu dilatih keberanian sehingga biar tulang-tulangnya sehat, ya. Dan macam-macam lah alasan kenapa orang-orang kota itu menyerahkan bayi-bayi mereka untuk disusukan ke pedesaan. Lah kebetulan ada satu kabilah namanya Bani Sa'diyah. Terjadi paceklik hebat di kampungnya ini. Lah kebiasaan Bani Sa'diyah juga sama dengan kabilah-kabilah yang lain di desa. Kalau musim lahir, maka banyak wanita-wanita dari desa datang ke kota. Kan ya memang kan begitu ya. Kalau ada kematian biasanya banyak pengumuman innalillahi. Tapi kalau ada kelahiran banyak orang melahirkan. Kan itu ya umumnya kan. Ya di kita juga umumnya gitu. Kalau hari ini ada meninggal, hati-hati besok ada lagi tuh. Ya. Kalau hari ini ada melahirkan, tuh biasanya mama di sana ada yang melahirkan tuh. Jadi ada musim-musimnya melahirkan dan kematian. Jadi orang-orang Bani Sa'diyah ini mengirim 40 wanita. Tentu yang memiliki anak bayi ya, kalau nggak punya anak bayi tidak keluar dari susunya. Mereka berangkat bertolak dari Bani Sa'diyah menuju kota Mekah. Untuk apa? Untuk menawarkan diri menyusui bayi-bayi orang kaya dengan upah yang lumayan. Masalahnya ketika sampai wanita-wanita ini tiba di kota Mekah, setiap melihat Nabi SAW bayi yang kecil, yang lucu, yang mungil ini selalu tidak mau diambil. Satu ditengok tak mau, dua ditengok, sampai 40 wanita lewat tak mau nengok. Alasannya apa? Pertama dia anak yatim, yang kedua miskin,
Kalau kami ambil, lalu imbalan kami apa? Tujuan kami mengambil bayi supaya dapat upah. Ini anak yatim, keluarganya miskin, tidak mungkin bisa bayar untuk menitipkan bayinya kepada kita. Rupanya ada seorang wanita yang ketinggalan. Jadi teman-temannya sudah sampai Mekah. Ini wanita ini dengan keluarganya ketinggalan karena keledai ataupun unta yang ditungganginya itu unta kurus. Namanya Halimah Sa'diyah. Suaminya disebut Abul Harith. Berangkatlah kemudian Halimah dan keluarganya itu dengan bayi kecilnya menuju kota Mekah. Sampai di kota Mekah sudah habis bayinya. Maksudnya bayi-bayi orang kaya, tinggal bayi-bayi orang miskin. Tadinya Halimah tidak punya keinginan untuk mengambil bayi, tapi saat kemudian melihat bayi Nabi SAW, entah kenapa suaminya tertarik dan mengatakan, udah ambil aja bayi yang ini, mudah-mudahan dengan membawa bayi ini daripada kita pulang tidak membawa, mudah-mudahan membawa berkah. Akhirnya Halimah setuju, diambillah Rasul kita Muhammad SAW itu. Lah di malam harinya mereka kan jauh dari Bani Sa'diyah ke kota Mekah itu kan berhari-hari, sehingga lelah gitu ya. Akhirnya kemudian karena kurang makanan, Halimah Sa'diyah ini air susunya itu akhirnya sedikit, untuk menyusui anaknya saja itu kurang. Entah kenapa setelah Nabi bergabung dengan mereka, tiba-tiba kambing yang dibawanya itu tetenya penuh dengan air susu dan bisa diperah. Disitulah terjadi keanehan pertama. Akhirnya malam itu mereka minum air susu sebanyak mungkin, dan tiba-tiba kemudian Halimah pun penuh dengan air susu dan bisa menyusui anaknya. Bahkan Rasul SAW pun akhirnya menete di sebelah kanannya. Ada peristiwa saat Halimah menetekan Rasul di sebelah kirinya, Rasul tak mau, dipaksa pun tak mau. Kenapa? Karena tete sebelah kiri Halimah itu untuk anaknya Abdullah. Jadi dia mau yang sebelah kanan, seolah-olah Nabi SAW walaupun bayi tahu itu bukan haknya gitu maksudnya. Dia ingin yang haknya saja. Tuh Nabi bayi masih kecil tahu ya ini haknya, ini bukan haknya. Kita udah gede pun tak tahu hak kita mana. Hebat pejabat-pejabat itu, hak dia mana, hak rakyat mana, nggak paham ya. Jadi akhirnya kemudian Nabi SAW pun berangkat. Lah sepanjang jalan entah kenapa unta yang ditunggangi yang tadinya lemas jadi kuat. Jadi kuat, mampu berjalan jauh, mampu berlari, bahkan bisa menyusul teman-temannya. Mereka belum sampai di kabilah, Halimah sudah sampai duluan. Paling belakang datang, paling depan datang. Paling belakang pergi, paling depan datangnya. Itu karena mukjizat Nabi SAW. Bahkan ketika Rasul sampai di Bani Sa'diyah kan terjadi kekeringan hebat tuh. Tiba-tiba hujan malam itu. Dan sehari-harinya kambing Halimah menjadi gemuk. Bahkan kalau ada kambing kemudian terlibat dengan kambing Halimah ikut gemuk. Dan itu salah satu mukjizat yang disebutkan oleh ahli sejarah. Nabi SAW memiliki irhasat namanya. Beda mukjizat dengan irhasat. Irhasat itu keanehan sebelum diutus. Kalau keanehan setelah diutus disebut mukjizat namanya. Ya. Baik. Ya. Setelah Nabi SAW di pangkuan Halimah Sa'diyah, tepat ketika usia Nabi SAW 2 tahun. Kan menyusui bayi kan 2 tahun. Halimah ingin mengembalikan kepada Khadijah, tapi berat hati. Akhirnya kemudian Khadijah pun mengizinkan Halimah boleh membawa Rasul kita beberapa tahun ke depan. Akhirnya diambil lagi, tidak jadi kembalikan. Lah di usia Nabi SAW kurang lebih 4 tahun, disinilah terjadi pembelahan dada. Saat Nabi SAW sedang bermain dengan Abdullah, tiba-tiba datang 2 malaikat, kemudian menangkap Rasul, kemudian membelah dada Rasul, mengambil jantungnya, kemudian dicuci dengan air zam-zam di bejana emas, kemudian dimasukkan lagi, dijahit lagi, dan tidak terjadi apapun dengan Nabi SAW. Dan itu disaksikan oleh Abdullah, anak kecil, sama-sama 4 tahun. Disinilah Abdullah ketakutan, akhirnya lari melaporkan kepada Halimah apa yang terjadi dengan Nabi SAW. Maka Halimah bergegas kemudian mencari Rasul. Ketika berjumpa kaget, kenapa? Karena bekas jahitannya masih ada. Disitulah akhirnya dia takut,
kalau Rasul itu tersambat jin dan setan. Makanya di umur usia 4 tahun akhirnya Halimah ingin mengembalikan kepada Nabi, kepada Khadijah, kepada Aminah bintu Wahb, ibunya. Tapi oleh Aminah ditolak dan mengatakan, anakku tidak mungkin tersambat jin, tersambat setan. Kamu jangan takut dan jangan khawatir wahai Halimah. Ingin kuceritakan tentang kelahirannya, kata Aminah. Waktu aku melahirkan terpancar cahaya. Yang cahaya itu kemudian meliputi barat dan timur, dan aku yakin ini bayi di masa depan akan menjadi manusia besar. Jangan takut, susukan kembali. Akhirnya karena Halimah sudah hilang perasaan cemasnya, balik lagi ke kabilahnya membawa Nabi SAW sampai di usia 6 tahun. Baru oleh Halimah dikembalikan kepada Khadijah, kepada Aminah bintu Wahb bin ibundanya. Lah setelah kemudian di usia 6 tahun, baru saja beberapa waktu bersama Aminah ibundanya, Aminah menginginkan Rasul ini diperkenalkan dengan ayahnya. Walaupun ayahnya sudah meninggal, minimalnya tahu kuburannya lah. Karena kan ketika Abdullah meninggal dunia terkena wabah Yathrib, wabah kota Madinah, atau mungkin sekarang kena corona lah istilahnya ya. Karena kan dikenal Madinah itu sebelum kedatangan Rasul kota yang penuh dengan wabah, maka disebut Yathrib. Tapi setelah kedatangan Rasul dirubah menjadi Madinah dan hilang wabahnya. Jadi Abdullah ketika safar ke Syam mampir di kota Yathrib atau Madinah, disitulah terkena wabah. Akhirnya meninggal dan dikuburkan di kota Madinah. Lah ibundanya Aminah ini, ibunda Rasul, ingin mengenalkan Rasul kepada bapaknya. Kalau sudah tidak kenal di waktu hidup, minimalnya kuburannya lah. Makanya diajak ziarah dari Mekah menuju Madinah, dia, Ummu Aiman dan Rasul kita Muhammad SAW yang ketika itu masih 6 tahun. Sampai di kota Madinah, berziarah ke kuburannya. Selang beberapa hari menetap di kota Madinah, kemudian pulang ke kota Mekah. Tapi sayang, antara Mekah dan Madinah ada satu tempat namanya Abwa. Disitulah Aminah sakit, dan sebab sakit pula Aminah meninggal dunia di kota itu, dan Rasul menyaksikan saat Aminah meninggal. Akhirnya Rasul diambil alih oleh Ummu Aiman, dibawa pulang ke Mekah, kemudian diserahkan kepada kakek tercintanya Abdul Muttalib. Lah Abdul Muttalib ini adalah Sayyidul Arab. Dia pemimpin Arab, bukan orang biasa. Abdul Muttalib ini, dia pemimpin Arab, disegani manusia di zaman itu. Dan dia sangat menyayangi Nabi SAW. Bahkan singgasananya, kalau dulu kan orang Arab singgasana itu mungkin sajadah khusus bagi raja gitu ya. Tidak ada orang yang berani duduk di situ. Tapi Nabi SAW dibiarkan usia 6 tahun lari-lari duduk di singgasananya. Paman-pamannya ketika itu marah, tapi Abdul Muttalib mengatakan biarkan dia duduk di situ. Saya melihat di masa depan anak ini akan menjadi besar. Ya, karena Abdul Muttalib sendiri dalam mimpinya yang memberi nama Muhammad ataupun Ahmad. Abdul Muttalib yang memberi nama Ahmad ataupun Muhammad. Kenapa? Karena tafaul, optimis bahwa nanti anak ini kalau sudah besar akan banyak dipuji orang. Makanya diberikan nama Muhammad ataupun Ahmad. Dan di zaman itu belum ada nama Ahmad atau Muhammad kecuali Nabi kita. Kalau sekarang ya berserak-serak nama Muhammad, nama Ahmad di mana-mana ya. Tapi zaman dulu nggak ada kecuali Nabi. Dengan harapan supaya apa? Supaya kalau dia besar banyak dipuji. Ini juga pelajaran bagi kita, kalau ngasih nama jangan sembarang. Ya, karena nama itu berpengaruh kepada perilaku anak. Bahkan sebagian ulama mengatakan nama itu bagian daripada doa. Maka kasihlah anak-anak kita nama terbaik. Makanya dahulu di zaman Nabi SAW ada seseorang dikunyah sebagai Abul Hakam. Jadi orang ini suka mendamai-damaikan orang, dan setiap mendamaikan orang selalu berhasil damai. Maka orang-orang pun menyebut sebagai Abul Hakam. Abul Hakam itu orang yang bijaksana, yang suka menentukan hukum dan membereskan persoalan. Berjumpa Abul Hakam ini dengan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ya Abul Hakam, kenapa engkau disebut Abul Hakam? Maka Abul Hakam mengatakan begini, Rasul,
karena saya suka menamai-namaikan orang, maka orang-orang menyebut saya Abul Hakam. Kata Rasul, kamu punya putra berapa? 3. Siapa nama putramu? Ya, kemudian disebutkan Abdullah, kemudian Ismail, dan beberapa anak disebutkan. Kemudian Nabi SAW, sebaiknya kau tidak mengatasnamakan Abul Hakam. Sebaiknya carilah anakmu yang tertua, nasabkan namamu kepada anakmu yang tertua. Kenapa Nabi SAW disuruh merubah kunyah dari Abul Hakam ke kunyah anak terbesarnya? Karena tidak boleh menyebut Abul Hakam sementara dia berprofesi suka menetapkan hukum. Kalau hanya sekedar nama saja boleh, tapi kalau dia profesinya suka sebagai hakim, kemudian orang-orang mengambil inisiatif dan memanggilnya Abul Hakam, ulama mengatakan haram, tidak boleh. Karena di sini terkandung kesyirikan. Terkandung kesyirikan, seolah-olah apa? Hukum di tangan dia, padahal hukum di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh sembarang ngasih nama gitu. Makanya Rasul mengatakan sebaiknya kau hapus nama Abul Hakam, nasabkan kepada anakmu yang tertua. Baik, kembali kepada kisah Nabi SAW. Jadi setelah Nabi SAW diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib, sayang Abdul Muttalib tidak lama, hanya 2 tahun mengasuh Rasul. Karena setelah itu Abdul Muttalib meninggal. Lah saat meninggal itulah Abdul Muttalib berpesan kepada putra-putranya agar merawat Nabi. Dan pesan terkhusus kepada Abu Talib. Kenapa Abu Talib lebih diutamakan Abdul Muttalib untuk melihara Nabi, padahal paman-paman Rasul yang lainnya itu kaya-kaya? Abu Talib ini miskin, anaknya banyak ya. Sementara paman-paman yang lain itu kaya-kaya. Abu Lahab, Hamzah itu kan kaya-kaya, paman-paman yang lain itu. Abdul Muttalib ingin menyerahkan pengasuhan Rasul kepada Abu Talib karena Abu Talib itu dia saudara kandung Abdullah, sementara paman-paman yang lainnya itu seibu walaupun sebapak. Karena Abdul Muttalib itu kan istrinya banyak ya, dan banyak anaknya ya. Yang sekandung dengan ayahanda Rasul itu adalah Abu Talib. Itulah alasannya, karena bagaimanapun yang sekandung secara emosional lebih dekat dibandingkan yang seibu. Makanya Abdul Muttalib meminta. Yang kedua, Abdul Muttalib melihat bahwa Abu Talib ini ada aura-aura pemimpin untuk memimpin Arab sepeninggalnya. Makanya diserahkan kepada Abu Talib. Lah di tangan Abu Talib inilah Nabi SAW hidup cukup lama. Bahkan sampai dia menikah. Bahkan sampai diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Abu Talib selalu di samping Rasul. Baru meninggal setelah pengepungan Bani Hashim. Pengepungan 3 tahun kudeta terhadap Bani Hashim oleh Abu Jahal CS dengan 18 kabilah yang lainnya, terjadi kelaparan di Bani Hashim. Itulah yang menyebabkan Abu Talib sakit. Setelah pengepungan 3 tahun baru kemudian Abu Talib meninggal dunia. Artinya kan hidupnya Rasul dengan Abu Talib itu lama. Wajar kalau seandainya Rasul itu, walaupun Abu Talib bukan ayahnya, tapi Rasul sangat mencintai Abu Talib. Sampai satu hari orang-orang datang kepada Abu Talib, maksudnya orang-orang kafir, untuk menghentikan dakwah Nabi dan mengatakan, ya Abu Talib, kalau engkau tidak bisa menghentikan si Muhammad itu, kami yang akan menghentikan dengan tangan kami. Kata Abu Talib, tunggu sebentar, saya akan coba berdialog dengan keponakanku. Maka setelah kasus ancaman itu, Abu Talib mendatangi Rasul dan mengatakan, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku. Abu Talib tidak menyebut wahai Muhammad, karena sayangnya dia menyebut dengan kalimat wahai anak saudaraku. Wahai anak saudaraku, orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir Quraisy sudah mulai menekan aku dan mengancam aku agar engkau menghentikan dakwah. Bagaimana menurutmu? Maka Nabi SAW mengatakan, wahai pamanku, sekiranya mereka orang-orang musyrik itu mematahari kemudian meletakkan matahari di tangan kananku, dan sebagian mereka mengambil bulan kemudian meletakkan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah yang mulia, wallahi ma taraktu hadzal amr, demi Allah aku tidak akan meninggalkan perkara ini. Melihat kesungguhan Rasul, Abu Talib bangkit semangat dan keberaniannya dan mengatakan, kalau begitu lakukan sesukamu, katakan sekehendakmu, aku akan membelamu. Itulah Abu Talib. Maka sejak itu tidak ada yang berani menyentuh Rasul karena ada Abu Talib.
orang-orang Quraisy itu berani menyentuh Rasul setelah Abu Thalib meninggal. Tapi ketika Abu Thalib hidup, walaupun agamanya sama, masih musyrik, tapi mereka tidak berani. Tidak berani menyentuh Rasul selama Abu Thalib masih hidup. Itulah kecintaan Rasul SAW sampai ketika Abu Thalib meninggal dan tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, sedihnya berhari-hari. Sampai dia berdoa setiap malam istighfar agar dosa pamannya diampuni oleh Allah, tetapi Allah malah turunkan maka nalin nabi an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak layak bagi seorang nabi memintakan ampun kepada orang musyrik walaupun keluarga dekat. Turun ayat ini menunjukkan Abu Thalib tidak bisa diselamatkan. Walaupun di neraka dia diringankan azabnya, tapi dia tidak bisa diselamatkan dari api neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lah ketika Nabi SAW di usia 12 tahun, layaknya anak-anak muda di zaman itu, usia 12 tahun, usia remaja lah. Orang-orang Quraisy ini kebiasaan mereka di usia belasan tahun, biasanya kalau ayahnya seorang pedagang, maka anak-anak seusia itu biasanya sudah dilatih untuk berniaga. Diajak ke Syam, diajak ke Yaman, pokoknya diajak safar lah. Supaya apa? Supaya ilmu perniagaan itu mengakar mengurat di darah-darah anak-anak Quraisy itu. Termasuk Nabi SAW di usia 12 tahun, dia meminta kepada Abu Thalib untuk dilibatkan. Karena ketika itu Abu Thalib hendak safar ke Syam. Kata Rasul, aku tidak mau berpisah dengan kamu. Libatkan aku dalam jual beli ini. Biarkan aku membantumu dalam berniaga. Karena sayangnya Abu Thalib, akhirnya Rasul diajak juga berangkat dagang. Ketika sampai di perbatasan Syam, rupanya kafilahnya dicegat oleh seorang pendeta namanya Buhairah Rahib. Dalam biografinya Buhairah ini ada yang mengatakan dia pendeta ekstrim, keras, sehingga diusir dari kanisahnya, diusir dari gerejanya, ya, karena terlampau keras orangnya. Karena dia itu punya ajudan dukun suka meramal-ramal. Salah satunya ramalan bahwa hari itu dia akan berjumpa dengan Nabi. Sehingga kemudian disangka gila, makanya diusir dari gerejanya. Karena diusir, akhirnya dia tinggal di padang pasir dengan kemahnya. Setiap hari dia menunggu kafilah dagang dari Arab. Lah Allah takdirkan yang selama ini dia tunggu-tunggu, rupanya tandanya nampak. Ketika kafilah Abu Thalib kemudian lewat, dia curiga dengan kafilah itu, kemudian dicegatnya, kemudian dimintai untuk makan di rumahnya. Disitulah kemudian tersingkap tanda-tanda kenabian Rasul di tangan Buhairah Rahib. Ada tanda kenabian di pundak Rasul. Kata Buhairah kepada Abu Thalib, kalau anak ini sampai diketahuan orang Yahudi akan dibunuh. Sebaiknya jangan diteruskan ke Syam. Orang Syam banyak Yahudi. Nanti dibunuh anak ini. Sebaiknya pulangkan ke Mekah. Karena yang ngomong bukan orang biasa, Abu Thalib takutlah. Akhirnya balik lagi dia ke Mekah, mengembalikan Nabi SAW. Kemudian dia balik lagi menyusul teman-temannya. Lah sejak itulah Abu Thalib tidak mau mengajak Nabi SAW untuk berniaga ke Syam, karena ada kekhawatiran dibunuh orang Yahudi. Lah Nabi SAW ini walaupun kecil, belasan tahun usianya, 12-13 tahun, tapi kan dewasa. Dia memikirkan bagaimana caranya membantu pamannya yang miskin. Anak-anaknya banyak, keluarganya miskin, sementara dia makan di situ, tempat tinggal di situ. Jadi Rasul kepikiran untuk meringankan beban pamannya Abu Thalib. Dilihatnya anak-anak sebayanya, rupanya banyak bekerja sebagai penggembala dengan mengambil upah sedikit dari orang-orang kaya Mekah. Maka Nabi SAW mulai mendaftarkan diri menjadi penggembala kepada orang-orang kaya untuk mengambil upah sedikit hanya untuk meringankan beban pamannya. Lihat, usia belasan tahun sudah mikir untuk memenuhi hajat kebutuhan keluarganya. Hari ini udah kuliah, masih saja kirim udah kuliah loh ya. Kalau kuliah oke lah, wajar untuk bayar SPP. Ini udah kuliah, padahal udah kerja pun mungkin gajinya nggak ini, masih juga ngerepotkan orang tuanya. Akalnya di mana anak-anak sekarang ini? Ya. Nabi belasan tahun dah mandiri, bantu keluarganya. Kemudian setelah Nabi SAW kemudian lama menjadi penggembala kambing belasan tahun. Dan ingat bahwa dari sinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mengatur kenapa Rasul harus jadi penggembala kambing.
Ahli sejarah mengatakan min riayatil ghanami ila riayatil umami. Ada bahasa min riayatil ghanam ila riayatil umam. Berawal dari memimpin kambing, berakhir dengan memimpin umat manusia. Jadi modal menjadi leader, pemimpin, itu diambil saat Nabi SAW menggembala kambing. Disitulah akhlak-akhlak mulia lahir. Kesabaran lahir, akhlak kasihan, rahmat, kasih sayang lahir, keberanian lahir, kesederhanaan lahir. Pokoknya dari penggembala kambing itulah lahir akhlak-akhlak pemimpin. Beda kalau penggembala unta kan keras-keras tuh, kayak Umar kan penggembala unta, makanya keras orangnya kan. Ya. Tapi kalau penggembala kambing itu lembut-lembut, seperti Nabi SAW. Ya. Lah, di tengah-tengah Rasul sedang menggembala kambing, satu hari ada acara pernikahan. Mungkin sudah waktunya anak-anak muda itu banyak yang menikah. Jadi teman-teman seprofesinya penggembala kambing bingung karena mereka diundang ingin hadir di pernikahan temannya. Mereka mengatakan, bagaimana caranya ya? Ini kambing banyak, kalau kita tinggalkan bisa hilang. Ya. Akhirnya Nabi menawarkan diri, bagaimana kalau kambing-kambing kalian titipkan sama saya akan jaga. Kalian pergi saja. Ya. Jadi setiap hari kalau ada undangan kawin teman-temannya itu, maka Nabi SAW siap menampung kambing-kambing mereka dan mereka pergi. Dan kalau mereka sudah selesai acara, tidak ada satupun kambing yang hilang, tidak ada satupun kambing yang cacat, tidak ada satu kambing yang sakit. Jumlah kambingnya persis seperti yang dititipkan. Disitulah teman-temannya menganggap bahwa ini bukan orang biasa, orang ini sadiqul amin. Oh, orang ini jujur, amanah. Sejak itulah di lingkungan para penggembala kambing, Nabi SAW digelari sebagai sadiqul amin, orang yang jujur, orang yang amanah. Ya, dan nanti akan melekat ini akhlak ini, disebar di seantero jazirah Arab tentang kejujuran dan amanahnya. Sampai ketika usianya sudah mendekati 25, ya sekitar 22, 23 gitu kan. Artinya Nabi SAW sudah dewasa, sudah bukan remaja lagi. Di sini Nabi SAW mulai beralih profesi dari penggembala menjadi pedagang. Dimulai daripada berdagang kecil-kecilan di sekitar Mekah, akhirnya dia berangkat sendiri ke Syam. Sampai akhirnya dikenal keuntungan Nabi SAW itu banyak apabila ada orang kaya menitipkan barang-barangnya kepada Rasul untuk diniagakan ke Syam atau ke Yaman, selalu mendapatkan untung besar. Sampai akhirnya kepiawaian dagang Rasul terdengar kepada seorang wanita tajirah, wanita yang kaya raya. Itulah Khadijah bintu Khuwailid. Ya, terkenal nama Muhammad ke telinga Khadijah bahwa ada anak muda yang amanah, suka membawa barang dagangan orang-orang kaya Mekah dan membawa keuntungan besar. Dia ingin kerjasama. Akhirnya dia ingin berjumpa dengan Nabi SAW untuk deal-dealan kerjasama. Subhanallah, Khadijah betul-betul walaupun belum kenal betul dengan Rasul karena sudah tersebar amanahnya, dia berani jor-joran bahasa kitanya, berani menggelontorkan dana besar untuk perniagaan Nabi SAW. Subhanallah, beberapa kali berniaga, Khadijah tidak pernah dirugikan, bahkan diuntungkan dengan untung besar yang sebelumnya belum pernah dia dapati. Sampai dia penasaran, akhirnya dia mengutus budaknya namanya Maisarah, budak laki-lakinya. Hei Maisarah, kamu harus ikut dagang dengan Muhammad. Kau catat segala sesuatu yang ada di jalan, mulai dari berangkat sampai ke Syam sampai pulang lagi. Aku curiga dengan orang ini. Akhirnya kemudian Maisarah pun dilibatkan dagang. Subhanallah, setiap perjalanan itulah banyak keajaiban. Batu ngucap salam, pohon ngucap salam, awan ngikut-ngikutan, dan dia pun ramah, pandai berniaga, akhlaknya bagus, macam-macam dicatat semuanya. Kemudian dilaporkan kepada Khadijah. Disinilah mulai tertarik, karena Khadijah itu seorang janda yang sudah menikah 2 kali, ya, dan punya anak, tapi anaknya tidak dikisahkan. Akhirnya dia mengutus Nafisah, saudarinya, untuk melamar Nabi. Akhirnya Nafisah melamar Nabi, tapi Nabi SAW mengatakan kepada Nafisah, oh tidak bisa, aku tidak akan langsung menerima lamaran Khadijah kecuali hatta asta'dzinu ammi. Tunggu dulu sampai saya minta izin kepada pamanku, katanya. Ini namanya birrul walidain namanya. Coba kalau antum di Batam ada janda cantik, kaya raya, baik hati, ya kan, mau menyerahkan kekayaan sama antum, tiba-tiba datang, mau nggak kawin sama saya?
100-200% mau paling. Nggak ada tunggu pulang kampung dulu izin sama orang tua, mana ada tuh. Langsung ayo kita kuat besok. Artinya bahwa Nabi SAW itu tidak tergiur. Karena apa? Masih berat birrul walidain dibandingkan tergiur dengan wanita dan kekayaan. Tetap dia minta izin kepada pamannya. Kalau kata pamannya jangan, iya ya. Makanya dia kemudian menghabarkan kepada pamannya Abu Talib. Rupanya Abu Talib menyambut dengan sangat baik sekali, dan dia yang akan melamarkannya. Disitulah akhirnya kemudian Abu Talib melamarkan Khadijah untuk Nabi SAW. Terjadilah pernikahan spektakuler, di mana seorang laki-laki memberikan mahar terbaik untuk menggugurkan tradisi Arab yang suka menghinakan wanita. Maka Rasul memberikan mahar terbaik kepada Khadijah, 40 ekor unta dan 4.000 dirham. Besar ya maharnya. Dan harusnya seperti itu. Seorang laki-laki kalau memberi mahar kepada wanita harus mahal. Tapi kalau wanita meminta mahar harus murah. Ya, umpamanya ada anak muda mau menikah, ngomong sama calon istrinya, "Dek, kalau Ade mau apa maharnya?" Nah, kalau perempuan bilang, "Nggak usah mahal-mahal, Bang. Sandal jepit aja lah, nggak apa-apa." Namanya kan. Nggak masalah, harusnya seperti itu. Tapi laki-laki bukan mengikuti gaya calon istrinya. Enak kali ini. Enggak. Justru kalau dia minta sandal jepit, antum belikan mobil, gitu maksudnya. Apa hikmahnya coba? Supaya ketika si istri gugat cerai, itu tidak mudah menggugat kita para laki-laki. Karena di antara syarat gugat cerai itu harus mengembalikan mahar. Ya kan? Jadi mikir dia mau cerai dengan kita itu. Dia harus mengembalikan Fortunernya. Ya kan? Mikir kan? Kalau seperangkat alat sholat, apalagi sajadah saja, beli saja di taman raya ini. Ambil Bang katanya, selesai kita. Gitu ya. Jadi intinya bahwa Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita bagaimana seorang laki-laki memberikan dan memuliakan seorang wanita dengan mahar besar. Dan itu disaksikan bangsa Arab. Ya, seorang laki-laki yang menghargai seorang wanita. Karena Khadijah sendiri bukan wanita sembarangan. Orang-orang Arab ketika itu menyebutnya wanita suci. Makanya orang-orang sering mengatakan dakhaltu minat tahira wa kharajtu minat tahira. Aku masuk ke rumah yang wanita suci, aku keluar dari rumah wanita suci. Begitulah orang-orang menyebut Khadijah. Kenapa disebut wanita suci? Karena Khadijah walaupun di zaman jahiliyah sudah menutup aurat. Jadi sudah pakai jilbab Khadijah itu. Padahal Islam belum ada. Tapi dia menutup auratnya. Maka disebut wanita suci. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kemudian Rasul SAW menikah dengan Khadijah, kemudian memiliki keturunan dari Khadijah, ya, anak-anak yang disebutkan tadi, lahir Qasim tapi meninggal, lahir Abdullah tapi meninggal, lahir Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah dan Fatimah. Ini meninggal setelah menikah. Jadi orang-orang ini anak-anak perempuan Rasul menikah dulu baru meninggal. Tapi di masa Rasul masih hidup kecuali Fatimah. Pertama Zainab meninggal, Rasul masih hidup dan Rasul yang menguburkannya. Kemudian yang kedua Ruqayyah meninggal, Rasul masih hidup dan Rasul yang menguburkannya. Kemudian Ummu Kulthum juga sama. Dia meninggal, Rasul masih hidup kecuali Fatimah. Rasul meninggal 6 bulan setelahnya baru Fatimah menyusul. Tapi di sini bagaimana musibah yang bertubi-tubi kepada Rasul. Nabi SAW diberikan musibah kematian putra-putrinya dan dia menyaksikannya. Karena bagaimanapun meninggalnya anak itu lebih sedih dibandingkan meninggal istri. Kalau istri alhamdulillah bisa kawin lagi ya. Kalau anak ini kadang-kadang sedih. Atau kematian orang tua, kadang-kadang sebagian orang anak yang jahat malah senang. Alhamdulillah. Kenapa? Nggak dengar lagi radio bututnya. Lu hari-hari ngomel aja tuh. Karena mati berhenti dia. Tapi ada juga yang sedih karena mungkin dia birrul walidain. Tapi kalau meninggalnya anak laki-laki yang kecil, anak bayi, itu kan belum nampak nakalnya, ikhwan. Lain kalau sudah besar anaknya, udah kurang ajar sama orang tuanya, mati alhamdulillah kan gitu ya. Tapi kalau anak bayi kan belum nampak ininya, nakalnya, solehnya belum. Ya. Orang tua mana yang tahan anaknya meninggal? Nabi aja bisa menangis, kan itu. Itulah musibah yang dialami Nabi SAW. Lah setelah kemudian Nabi SAW menikah dengan Khadijah, maka di usia Rasul SAW 30 tahun ke atas. Memang sebelumnya banyak peristiwa ya. Ada peristiwa perang Pujar, Rasul ikut. Ada peristiwa Hilful Fudul juga Rasul ikut. Ada peristiwa Ka'bah
terkena banjir sampai akhirnya dirobohkan dan dibangun kembali. Kemudian peletakan Hajar Aswad, justru Rasul yang mendamaikannya. Jadi itu banyak peristiwa di situ ya. Tapi kita langsung saja. Jadi ketika Nabi SAW sudah di usia ya 36, 37, itu kan apa namanya, suksesi kekayaan Rasul. Rasul sudah kaya raya karena dia peniaga ulung masalahnya. Tetapi kekayaan tidak bisa membawa Rasul SAW tenang hatinya. Kenapa? Karena melihat makin rusak apa masyarakat Arab ini, namanya zina, khamar, judi, perempuan, macam-macam, makin rusak, makin hari makin rusak. Fitrahnya tidak terima. Akhirnya dia selalu menyepi. Ya, menyepi kadang ke Mina, kadang ke Arafah. Pokoknya dalam setahun itu dia menyepi. Lah, di usia 39 tahun, 6 bulan sebelum diangkat jadi Nabi, di setelah Nabi SAW selalu bermimpi. Mimpinya aneh. Makanya Aisyah dalam hadis Bukhari menyebutkan mimpi Rasul seperti falak subuh. Maksudnya falak subuh itu malam ini mimpi, besoknya jadi kenyataan. Dan itu terjadi selama 6 bulan. Sampai akhirnya di usia Nabi SAW mau masuk ke 40, di bulan Ramadan dia berpamitan kepada Khadijah untuk menyepi. Entah kenapa dia diilhamkan untuk pergi ke atas gunung, ke atas bukit. Disitulah dia berjumpa dengan sebuah gua yang dikenal dalam sejarah sebagai Gua Hira. Disitulah Rasul akhirnya itikaf selama sebulan di gua itu ya. Rupanya di gua itulah Nabi SAW pernah dimimpikan akan berjumpa dengan seseorang. Betul, ketika di tanggal-tanggal ganjil bulan Ramadan, tiba-tiba di waktu mendekati subuh datang malaikat Jibril dalam bentuk manusia dengan gaya rapi, putih, bersih, masuk ke dalam gua. Kemudian memeluk Nabi SAW. Tiba-tiba membisikkan di telinganya, "Iqra ya Muhammad." Baca wahai Muhammad. Kagetlah, ujug-ujug datang salaman, meluk, disuruh baca kan itu. Lah Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Sehingga pikiran dia disuruh baca, di sana disangkanya disuruh baca tulisan. Ya kata Rasul, saya tidak bisa baca. Kata Jibril, baca. Kata Rasul, tidak bisa baca. Sampai ketiga kali, sampai kemudian dipeluk dengan erat. Rasul ketakutan, keringat kemudian bercucuran. Tetap dia mengatakan, ma'ana biqari, aku tak bisa baca. Akhirnya Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Turun 5 ayat pertama surah Al-Alaq, resmi Rasul dilantik menjadi Nabi ya. 6 bulan setelah peristiwa Gua Hira, Jibril tidak pernah datang lagi. Sampai-sampai akhirnya Rasul ada kekhawatiran. Kenapa apa yang datangi saya di gua itu jin atau setan atau siapa gitu? Karena cuma sekali aja datang. Sedih dia. Bolak-balik ke gua itu tak datang lagi orang itu. Ketika setelah 6 bulan, tiba-tiba dia mendengar suara dari langit. Wahai Muhammad, dongakkan kepalamu, katanya. Rupanya Jibril antara langit dan bumi dengan wujud aslinya. 600 sayap, yang satu sayap yang terbentang barat dan timur. Bayangkan apa enggak menggigil Rasul. Ibaratnya antum datang ke Jabal Uhud, masuk ke hutan, ketemu dinosaurus. Apa enggak menggigil kan begitu kan? Enggak pernah melihat makhluk kayak gitu. Ya. Maka Nabi SAW lari, mau lari kemana? Jibril menutup langit dan manusia tidak melihatnya, tapi Rasul memang diperlihatkan. Maka Rasul lari kemana saja tetap Jibril di atas kan? Sampai akhir saking ketakutannya lari sekencang-kencangnya masuk ke rumah Khadijah. Kemudian mengatakan, zammiluni ya Khadijah, selimuti aku katanya. Menggigil luar biasa. Maka Khadijah datang, kemudian menyelimuti Nabi SAW dan menenangkannya dan mengatakan, wahai suamiku, jangan takut, ceritakan. Akhirnya Rasul menceritakan, kata Khadijah, oh tenang saja. Orang sepertimu tidak mungkin dihinakan Allah. Engkau ini orang baik. Engkau suka bicara sopan, jujur, suka menjamu tamu, menolong orang yang kesusahan. Macam-macam sifat-sifat yang disebutkan Khadijah kepada Rasul. Baru Rasul tenang. Tapi tidak cukup sampai di situ ketenangan Rasul. Khadijah ingin betul-betul menenangkan hati Rasul. Keesokan harinya dibawa ke pamannya, ke kerabatnya, namanya seorang pendeta Waraqah ibn Naufal. Itu masih kerabat Khadijah. Orangnya sudah tua buta dan dia suka baca kitab ya.
Jadi Rasulullah SAW dibawa oleh Khadijah, kemudian dihadapkan kepada Waraqah, diceritakan setiap satu persatu kejadian dari mimpi, kemudian di Gua Hira sampai ketemu makhluk yang bersayap itu, maksudnya Jibril. Kata Waraqah, demi Allah, itu makhluk yang mendatangimu pernah mendatangi Musa dan Isa. Khadijah, suamimu akan jadi nabi. Kalau aku masih hidup di saat orang-orang Quraisy mengusir suamimu, aku yang pertama kali membelanya. Rasul kaget. Waraqah, apakah aku akan diusir? Aku kan orang baik. Ya, karena setiap orang yang membawa apa yang kau bawa pasti akan disakiti. Tapi sayang, belum lagi Rasul diangkat menjadi Rasul dan berdakwah di tengah-tengah Quraisy, Waraqah meninggal 6 bulan setelahnya. Kemudian Rasul setelah tenang pulang dia. Malam itu sedang berselimut, tiba-tiba Jibril datang dan mengatakan, ya ayyuhal muddathir, kum fa'angdzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wala tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Ya. Turun 5 ayat pertama surah Al-Mudaththir. Artinya resmi malam itu Rasul didaulat menjadi seorang Rasul. Kalau sebelumnya kan surah Al-Alaq mengangkat Rasul jadi Nabi, sekarang SK kerasulan sudah turun dengan turunnya 5 ayat surah Al-Mudaththir. Ketika Nabi SAW diperintahkan kum fa'angdzir, berdiri tegak, peringatkan manusia. Sejak saat itulah sampai wafatnya Nabi SAW siang malam, Rasul tidak berhenti berdakwah. Sejak turunnya ayat ini sampai wafat, Rasul tidak pernah berhenti dan tidak pernah bosan berdakwah. Karena ini sudah perintah Allah. Kum, berdiri, fa'angdzir, berikan peringatan kepada manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka mulailah Nabi SAW berdakwah, terutama ketika turun wa angdir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan keluarga terdekatmu. Rasul mulai mengumpulkan keluarganya di Bukit Safa, mulai mengajak keluarganya untuk mentauhidkan Allah, tapi diejek pamannya Abu Lahab dan mengatakan, ya Muhammad, apakah engkau mengumpulkan kami untuk ini? Kemudian dicaci maki Nabi SAW sama Abu Lahab itu di pertemuan keluarga itu di Bukit Safa. Tapi Rasul diam, karena tujuan Rasul bukan melayani orang yang mencaci. Kalau Rasul melayani setiap orang yang mencacinya, maka umurnya habis untuk melayani orang-orang aja. Tujuan Rasul bukan melayani orang yang mencaci, merendahkan, bukan. Tujuan Rasul lebih mulia daripada itu, menegakkan tauhid. Makanya Rasul membiarkan aja orang mencaci dia, sampai Allah Subhanahu wa taala membela Rasul. Ingat, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapapun yang menyakiti waliku, maka dia telah menggunakan perang atau menabuh genderang perang kepada Allah. Allah utus malaikat Jibril, masukkan ke dada si Muhammad itu, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzatal wa imra'atu hammalatal hatab fi jiriha hablum min masad. Masukkan. Setelah kau masukkan, suruh dia membacakan di halayak orang. Maka tiba-tiba Jibril datang memasukkan ayat itu ke dalam hati Rasul, dan dengan lancarnya Rasul mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tab. Ingat bahwa orang-orang Quraisy itu mereka biasa syair, sehingga disangkanya Rasul sedang menyair padahal sedang membaca ayat, karena kan mereka belum pernah mendengar Quran. Baru itulah mereka mendengarkan Quran, sehingga mereka langsung hafal tabbat yada abi lahabi wa tab. Habis itu bubar. Jadi orang-orang masing-masing membaca ayat ini di pasar, di rumah, di apa, nggak stres Abu Lahab itu, karena ayat ini dibaca terus. Ya kan, bahasanya ya di zaman itu kan netizennya itu kan penyair-penyair itu. Ya, itulah netizennya itu para penyair. Jadi dibaca disangka syair masalahnya kan. Apa nggak marah istrinya Abu Lahab ini, Ummu Jamil? Dia datang kepada Nabi SAW membawa batu. Rasul sedang duduk bersama Abu Bakar di Ka'bah. Subhanallah, Allah butakan matanya, tidak melihat Nabi, yang dilihat Abu Bakar. Dan mengatakannya, Abu Bakar, mana kawanmu? Maksudnya Muhammad. Abu Bakar bingung, Rasul ada di sampingnya, kok dia bilang mana kawanmu, katanya. Tapi Rasul mengisyaratkan jangan dikasih tahu. Kata Abu Bakar, untuk apa? Aku mendengar temanmu si Muhammad sudah mengejek aku dengan suamiku. Karena dalam surah Tabat itu kan isinya mengejek Abu Lahab dan istrinya. Ya. Kalau aku temukan dia, aku akan pukul mulutnya dengan batu ini, katanya. Kemudian dia bersyair, ya, kemudian dia pergi. Lah dari situlah maka Nabi SAW mulai berdakwah kepada orang-orang Quraisy selama 10 tahun lamanya. Tapi masalahnya
Mendakwahkan selama 13 tahun lamanya di kota Mekah bukan perkara mudah. Banyak tantangan, banyak rintangan sampai terjadi kemudian pembunuhan kepada para sahabatnya. Bilal disiksa, Umayyah ibn Khalaf, Khabbab ibn Arat disiksa, bahkan keluarga Ammar ibn Yasir mati syahid. Satu keluarga kecuali Ammar. Dan banyak sahabat yang disiksa. Akhirnya Rasul menyarankan untuk hijrah. Hijrahlah mereka ke Habasyah 2 kali. Dan ketiga kalinya ke Madinah. Banyak sahabat yang hijrah ke Habasyah. Ya, intinya bahwa periode Mekah ini memang luar biasa. Bagaimana Rasul dan tantangan dakwah itu luar biasa sabarnya dan luar biasa intimidasi, ancaman sampai kepada upaya pembunuhan dilakukan orang musyrik. Sampai akhirnya kemudian Rasul dan para sahabat pun hijrah ke kota Madinah. Tentu bagaimana kondisi kota Madinah panjang juga ceritanya. Saya kira sejarah sampai di sini saja. Baik. Sampai di sini. Sebelum saya tutup silahkan kalau ada yang bertanya. Iya. Hah? Abu? Rabiul Awal. Kenapa? Rabiul Awal itu nama bulan. Nama bulan yang biasa sudah ada sejak zaman jahiliyah. Rabiul Awal. Tapi sebagian nama yang biasa disebut jahiliyah ada yang diganti oleh Nabi SAW seperti Ramadan, ya kan, dan beberapa bulan yang lain. Itu Rabiul Awal itu nama-nama bulan Hijriyah, ya, nama-nama bulan Hijriyah. Karena kenapa disebut awal? Karena ada yang kedua Rabiul Tsani atau disebut Rabiul Akhir. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ya. Kemudian Syafar, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terus mutar lagi 12 bulan itu. Ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau Habib itu berarti dari keturunan bukan dari Habib. Berarti kan bukan dari keturunan anak laki-laki. Habib ini mereka mengklaim bahwa mereka nasabnya sampai kepada Nabi lewat jalur Husain. Kita tahu bahwa Husain itu salah satu yang dijebak orang Kufah untuk datang, akhirnya dibantai di Karbala. Semua anak laki-lakinya meninggal di Karbala kecuali Ali bin Husain, anak yang paling kecil. Itu pun karena sakit. Dia tidak ikut perang dan diselamatkan Zainab bibinya. Tapi semua anak laki-laki Husain terbantai di Karbala, sehingga turunan Husain itu tidak ada kecuali dari jalur Ali bin Husain yang selamat karena sakit. Begitu juga keluarga Hasan terbantai di Karbala juga, karena Husain kan memboyong semua keluarga Hasan juga. Ada anak kecil yang tidak terbawa dari keluarga Hasan itu yang tinggal di Madinah, 2 orang. Itulah yang kemudian menjadi turunan Hasan. Jadi dari Husain 1 orang, dari Hasan 2 orang. Lah dari 3 orang inilah keturunan Nabi. Turunan Nabi, ya. Dan ingat bahwa mereka juga banyak istri, banyak anak masalahnya. Sehingga keturunan Nabi di mana-mana. Ya. Tapi yang jelas bahwa kalau ada orang mengaku nasabnya keturunan Nabi, ya silakan saja. Karena bagi kita nasab itu bukan perkara yang sangat urgent dalam meraih kebahagiaan dunia kita dan akhirat kita. Toh juga pada akhirnya nasab sendiri akan terputus. Kelak pada hari kiamat Allah mengatakan fala ansaba yauma idzin bainahum. Tidak ada nasab lagi pada hari itu. Maksudnya yang dikedepankan adalah amalan kita, bukan nasab kita. Amalan kita. Makanya Rasul mengatakan faman batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang lambat amalnya tidak bisa dikejar dengan nasabnya. Sampai Rasul ngomong sama Fatimah saat di Bukit Safa, "Hei Fatimah, silahkan kau minta dari harta, tapi aku tidak bisa menyelamatkan kamu. Yang bisa menyelamatkan kamu adalah amalmu sendiri. Kalau minta harta aku kasih, tapi kalau minta keselamatan aku tak bisa. Kalian harus menyelamatkan diri kalian sendiri." Menunjukkan bahwa pada akhirnya nasab sendiri tidak akan berguna pada hari kiamat. Enggak ada berguna. Karena apa? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum sya'nun yughni. Anak lari dari saudaranya, lari dari orang tuanya, lari dari anak dan istrinya, lari dari teman-temannya. Tidak akan guna, ya, pada hari kiamat. Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kita sebagai ta'zim, mengagungkan Nabi SAW adalah dengan mengagungkan keluarganya.
bahkan mengagungkan keluarga Nabi bagian daripada ibadah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Lamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa kita menghormati keluarga Nabi bagian daripada taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada dan dapat pahala. Ya, cuman masalahnya untuk memastikan si fulan ini keturunan Nabi atau tidak, itu kan harus ada pembuktian dari silsilah keluarga dia, siapa bapaknya, siapa kakeknya, buyutnya, sampai kepada siapa di keluarga Nabi kan. Ya. Karena isu-isunya banyak juga orang-orang yang ingin melibatkan diri kepada keluarga Nabi dengan cara membeli nasab, dijual nasab supaya dilibatkan masuk ke keluarga Nabi. Gak bisa, nasab dasar. Bahkan Rasul mengatakan Allah laknat orang-orang yang menasabkan kepada yang bukan nasabnya. Dia bukan nasabnya, beli pula supaya jadi nasab. Allah melaknat, kata Rasul. Ya, tapi kalau ada orang yang mengaku dirinya Habib, mengaku keturunan Nabi, ya benarkan saja. Kenapa? Karena nasab seseorang itu lebih dipahami orang yang mengaku nasab. Kalau dia ngaku keturunan Nabi kan otomatis dia yang lebih paham dengan nasabnya. Kita kan tidak paham dengan kecuali nasab kita. Kalau nasab kita kan kita paham nasab kita sampai di mana. Sama juga nasab dia paham. Maka kita hanya berhusnudzon kepada dia, ya sudah. Kalau antum keturunan Nabi, ya silakan saja. Tapi kalau kalian dusta, hati-hati. Karena menasabkan sesuatu yang bukan nasabnya, datang laknat Allah kepada kalian. Apalagi kalau umpamanya watak dan sifatnya keturunan, ngaku keturunan Nabi, tapi akhlaknya akhlak Abu Jahal dan Abu Lahab. Turunan Nabi, ngaku turunan Nabi, tapi akhlaknya kayak Abu Lahab, Abu Jahal. Ya, di mana kemudian kata-katanya sangat kasar, kata-katanya sangat kotor gitu ya, menghina orang, merendahkan orang, ujub, takabur dan yang semacamnya. Sekalipun keluarga Nabi seperti itu, tetap tidak kita terima. Ya, karena bagaimanapun kalau memang mengaku keturunan Nabi, harusnya Anda yang pertama kali memperjuangkan sunnah. Kalau Anda keluarga Nabi, harusnya Anda yang pertama memperjuangkan Al-Quran. Kalau Anda keluarga Nabi, harusnya Anda yang pertama mencontohkan sunnah Nabi. Berantas itu bid'ah, syirik dan yang semacamnya. Masa keturunan Nabi malah buat bid'ah pula? Nabi melarang bid'ah, keturunan Nabi buat bid'ah. Mana ceritanya? Ya. Jadi ya itu pun jadi catatan sebenarnya. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.